Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, para pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjaga kita di atas ketaatan, selalu memberikan kita keistiqomahan di jalan yang lurus, dan menjaga kita dari segala mara bahaya. Dan tidak lupa kita harus selalu mengingat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan pada kita. Beruntunglah teman-teman, atau bersyukurlah teman-teman yang hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendoakan mereka yang saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka dengan cobaan berupa penyakit, apalagi di tengah mewabahnya virus corona. Kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakit-penyakit mereka. Dan bagi yang masih diberikan penyakit tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggugurkan dosa-dosanya seluruhnya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita harus selalu menjaga lisan kita dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan beristighfar. Karena dengan istighfar ini insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab itu bisa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari mara bahaya. Baik, hari ini insyaallah ta'ala kita akan sambung pembahasan kita dalam kajian tafsir. Dan kita hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam surah selanjutnya, yaitu surah Quraisy. Baik. Silakan disiapkan Al-Qur'annya semua teman-teman. Ya. Baik. Surah Quraisy ini adalah surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah. Ya, dan surah Quraisy ini sangat berhubungan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fil, yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pekan depannya. Bahkan dari kebiasaan sahabat, sebagaimana yang dinukil oleh Amr bin Maimun, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika memimpin sholat maghrib, di rakaat pertama beliau membaca surah At-Tin. Dan di rakaat kedua, beliau membaca surah Al-Fil, yaitu Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian langsung disambung dengan surah Quraisy. Baik. Nah, Quraisy ini menurut sebagian pendapat ulama ini julukan bagi kakek Nabi SAW di urutan yang ke-10, ya, yang bernama Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Ya, Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Dia dijuluki dengan Quraisy. Ya, ini sebagian pendapat ulama. Baik, coba kita lihat dulu silsilah Nabi SAW ya. Kita runut nasab beliau. Beliau SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah
bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Ya, berarti kembali ke kakek yang ke-10. Setelah itu bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazzar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, dari Adnan ini ya para ahli nasab di sini banyak berbeda pendapat. Ya, bahkan hilang, ya, tidak ketahuan nasabnya, tetapi dia bisa sampai bersambung ke bin Ismail bin Ibrahim, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya, berarti dari bin Adnan tadi yang terakhir itu kembali, ya, mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Ya, baik. Baik. Fihr bin Malik bin Nadhr ini, dia adalah salah seorang kepala suku dari Bani Kinanah, ya, yang merupakan salah satu kabilah dari Bani Adnan. Dan Bani Adnan ini seperti yang saya katakan tadi, dia merupakan keturunan dari Bani Ismail. Ya, dan ini melihat nasabnya, ini Masya Allah, ya, nasab yang luar biasa. Taib. Teman-teman sekalian, dari asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini atau sebab turunnya surah ini adalah ketika Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Hani bin Abu Thalib, ya, Hani binti Abu Thalib yang diriwayatkan Imam Al-Hakim. Beliau SAW pernah bersabda, "Fadlallahu Quraisyan bisab'i khilal." Allah telah mengutamakan Quraisy dengan 7 perkara. Dengan 7 perkara. Jadi orang-orang Quraisy ini, ya, kabilah Quraisy ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anni minhum." Ya. "Wa anna nubuwata fihim." Saya berasal dari kalangan mereka dan kenabian itu berada di kalangan mereka. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan terakhir Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, wal hijabah. Wal hijabah ini mereka memegang kunci Ka'bah. Ya. Yang keempat, wasiqayata fihim. Siqayah itu mereka ini yang memberi minum jamaah haji. Dan itu ada keutamaan tersendiri, ya. Ya. Kemudian yang kelima, wa annallaha nasarahum 'alal fil, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menolong mereka dari pasukan bergajah. Kemudian yang keenam, wa annahum abdullah azza wajal 10 sinina la ya'buduhu ghairuhum. Dan bahwasanya mereka ini pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun, yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang beribadah kepada Allah selain daripada mereka. Ya, dan yang ketujuh, wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berkenaan dengan mereka, orang-orang Quraisy ini, dalam suatu surat dalam Al-Qur'an. Tsumma talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Baik. Coba kita masuk ke dalam mengkaji mana-mananya, ya. Baik. Teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwasanya surah Quraisy ini adalah surah yang sangat erat hubungannya dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fil, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana Allah memusnahkan Raja Abraha dan tentara gajahnya yang hendak menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka pada surah Quraisy ini. Makanya Allah membuka ayatnya dengan kalimat li'ilafi Quraisy.
li'ilafi Quraisy. Untuk menjaga kebiasaan bangsa Quraisy. Atau bisa diartikan juga karena kebiasaan bangsa Quraisy. Ya. Makanya banyak ahli tafsir di sini mengatakan, coba perhatikan ayatnya ya, bahwa huruf jar, huruf lam di awal ya, li'ilafi Quraisy, lam yang dikasrah ya. Ini adalah lam muta'alliq. Dia berhubungan dengan surah sebelumnya. Yang mana artinya Allah telah menceritakan tentang bagaimana Allah menghancurkan tentara gajah. Ya, pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah berkata, kenapa mereka menghancurkan? Li'ilafi Quraisy. Allah menghancurkan tentara gajah itu untuk menjaga kebiasaan orang Quraisy. Ya, supaya orang Quraisy mendapatkan keamanan, kebutuhan dan kestabilan mereka untuk melakukan ilaf. Nah, ilaf kan dikatakan li'ilaf ya. Untuk melakukan ilaf. Ilaf di sini apa maknanya? Ya, Ibnu Katsir menjelaskan ilaf itu maknanya iktilaf, yang artinya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Apa kebiasaan orang Quraisy ini? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka yaitu mengadakan rihlah. Ilafihim, kebiasaan mereka mengadakan rihlah. Ya, apa itu rihlah? Rihlah itu safar. Rihlah itu apa? Safar, berpergian. Dijelaskan di dalam ayatnya, rihlatash syita. Asyita ini apa? Asyita itu musim dingin. Jadi mereka rihlah, safar di musim dingin. Kemana? Mereka ke Yaman. Was-shaif. Shaif itu apa? Shaif itu musim panas. Mereka kemana di musim panas? Mereka ke negeri Syam, ya, di daerah Palestina dan sekitarnya, ya. Jadi kebiasaan mereka ini adalah rihlah, safar. Di musim dingin dia kemana? Ke Yaman. Di musim panas mereka kemana? Ke Syam. Jadi, nah, apa yang mereka lakukan di sana? Orang Quraisy itu kebiasaan mereka adalah berdagang. Mereka ini adalah pedagang. Beda dengan orang-orang yang ada di Madinah ya. Orang-orang Ansar. Mereka ini, orang-orang di Ansar, orang-orang di Madinah itu orang-orang petani. Kebiasaan mereka bertani. Ya. Baik. Saya jelaskan dulu sedikit tentang pandangan ulama yang lain ya. Mengapa Allah menyebutkan atau menyorot kebiasaan orang-orang Quraisy ini? Seperti ada sesuatu yang sangat istimewa dari kebiasaan mereka. Ya, perhatikan. Menurut Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat yang dibenarkan, bahwasanya huruf lam yang dikasrah di li'ilafi Quraisy, ya, di permulaan ayat, ini menunjukkan makna ta'ajjub. Seakan-akan disebutkan, ta'ajjub itu takjub ya. Seakan-akan disebutkan bahwa kagumlah kalian terhadap kebiasaannya orang-orang Quraisy. Karena begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan pada mereka. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Allah menjelaskan bahwa mereka itu diberikan begitu banyak kenikmatan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan salah satunya di antara hadis yang tadi ya. Tentang 7 keutamaan kepada orang Quraisy. Mereka ditolong dari tentara gajah. Mereka menjadi penjaga Ka'bah. Ya, mereka mungkin karena pedagang. Ya, mereka mampu untuk memberi makan, memberi minum jamaah haji. Di tengah mereka ada kenabian. Ketika mereka rihlah, berdagang, mereka selalu dijaga dalam keadaan aman, tanpa ada gangguan. Mereka ini orang-orang yang dihormati, disegani oleh orang lain, ya. Karena mereka adalah penduduk kota suci yang Allah telah tetapkan sebagai
kota suci, yaitu di Mekah. Ya. Dan orang-orang kalau seandainya mengetahui ada orang Quraisy yang sedang melakukan perjalanan safar, kemudian dia minta, saya mau ikut deh sama mereka, maka orang itu akan ikut aman. Ya, orang itu akan ikut aman. Karena Allah menjaga mereka. Baik. Teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy ini, sebagian para ulama mengatakan mereka ini tidak dimasukkan ke dalam ahlul fatrah. Mereka tidak dimasukkan ke dalam ahlul fatrah. Ada yang tahu itu apa ahlul fatrah? Ada yang tahu? Pernah dengar kan? Cuman susah menjelaskannya, Ustaz. Ahlul fatrah. Ya, fatrah itu artinya secara bahasa berarti terputus atau lemah. Nah, menurut istilah syariat, fatrah itu adalah zaman antara dua rasul dari para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Coba antum buka di surah Al-Maidah ayat 19. Coba dibuka surah Al-Maidah ayat 19. Sudah dibuka semua? Baik, saya bacakan dulu ayatnya ya. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai ahli kitab, sesungguhnya rasul kami telah datang kepadamu. Ya, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika fatrah. Sini fatrah, fatratin minar rusul. Terputus pengiriman. Jadi rasul itu enggak ada pada saat itu. Ya. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ya. Supaya kamu enggak mengatakan enggak ada nih datang pada kami seorang yang bisa membawa berita gembira atau seorang yang bisa memberikan peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi ahlu fatrah itu adalah orang-orang yang hidup di zaman fatrah, yang tidak ada satupun rasul pada saat itu. Ya, tidak ada wahyu yang turun. Ya. Kata Syekh Masyhur bin Hasan hafizahullah taala bahwa al-fatrah itu adalah orang yang hidup di antara dua rasul, dan sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang Quraisy itu tidak dimasukkan di dalam ahlu fatrah. Akhirnya sebagian ulama berselisih. Apakah orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlu fatrah atau tidak? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Muslim, Nabi berkata kepada salah seorang sahabat yang bertanya tentang bapaknya, apakah bapaknya ini di neraka atau di surga? Maka kata Nabi SAW, dia di dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata apa? Bapakmu dan bapakku keduanya di dalam neraka. Begitu juga dalam riwayat Muslim lainnya, ketika Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan ibunya, kemudian Allah mengizinkannya. Kemudian Nabi SAW sesampainya di kuburannya, beliau meminta izin lagi untuk mendoakan ampunan untuk ibunya, tapi Allah tidak mengizinkannya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun menangis di sisi kuburan ibunya seperti anak kecil yang menangis. Maka terjadi di sini ikhtilaf di kalangan para ahlus sunnah. Apakah orang tua Rasulullah SAW itu masuk di neraka atau tidak? Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini saya coba angkat argumentasi ini. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin orang tua Nabi masuk ke dalam neraka. Tapi sebagian lagi memegang riwayat hadis yang kuat tadi dari Imam Muslim. Tegas. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW berada di dalam neraka. Karena beliau sendiri yang mengatakan, bapakmu dan bapakku
keduanya berada dalam neraka. Dan sebagian lagi seperti Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Ad-Du'aul Bayan, beliau memilih tawakuf. Tidak mau mengatakan iya atau tidak. Baik. Namun dalam hal ini teman-teman sekalian, pendapat yang terkuat adalah yang datang dari hadis Imam Muslim tadi. Bahwa orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam neraka. Nah, sekarang yang jadi masalah, bukankah orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahlu fatrah? Belum datang pada mereka Rasul, ini yang menjadi argumentasi. Sebagian ulama mengatakan mereka ini bukan ahlu fatrah. Ya, bukan ahlu fatrah. Mereka tidak termasuk sebagai orang-orang yang berada di zaman di mana nggak ada Rasul, nggak ada yang bisa memberitahu mereka tentang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mengetahui tentang peringatan-peringatan atau membawa berita gembira, tidak ada sama sekali. Ya, makanya mereka tidak dimasukkan ke dalam ahlu fatrah. Kenapa? Surah ini yang menjadi jawabannya. Buktinya apa? Perhatikan surahnya tadi. Mereka rihlah li'ilafin Quraisy. Dari kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Mereka safar. Ini kebiasaan mereka. Mereka safar kemana? Kalau musim dingin kemana? Ke Yaman. Kalau musim panas kemana? Ke Syam. Taib. Dan di dua tempat ini ada ahli kitab. Ya. Di dua tempat ini agama Nasrani, masih murni agama Nasrani itu sudah ada di sana. Ada orang yang mengajarkan agama Nasrani. Agama Nasrani itu memang awalnya apa? Mengajarkan tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan kalau mereka ke sana, perhatikan ya, kalau mereka ke sana seharusnya mereka bertemu dengan ahli kitab ini. Maka seharusnya mereka itu beriman. Tapi mereka tidak memilih untuk beriman. Makanya Rasulullah SAW berkata, bapakmu dan bapakku keduanya ada di dalam neraka. Karena mereka bukan berada di zaman ahlu fatrah. Mengerti teman-teman sekalian? Ini argumentasinya. Dan ini argumentasi sangat kuat sekali. Ya, argumentasi sangat kuat sekali. Ya, baik. Kita kembali. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaannya orang-orang Quraisy, maka tentara bergajah itu dihabiskan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ya, dan kebiasaan mereka adalah rihla di musim dingin kemana? Ke Yaman. As-saif musim panas kemana? Ke Syam. Ya, dan mereka selama dalam perjalanan selalu diberikan keamanan seperti yang sudah saya katakan tadi. Karena pada saat itu orang-orang Arab sangat menghormati orang-orang Quraisy, sangat segan kepada orang-orang Quraisy. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa kalau ada orang yang dipilih oleh orang Quraisy sebagai teman dalam perjalanan, mereka itu akan ikut aman, ya. Di dalam perjalanan saja mereka ini aman sentosa, apalagi kalau cuman menetap di kota Mekah. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, awalam yaru anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka itu, tanah haram itu, tanah suci itu menjadi negeri yang aman. Sedangkan manusia pada saat itu Masya Allah sekitarnya bejat sekali. Mereka suka merampok, membunuh, ya. Tapi tanah haram itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah yang aman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka untuk mensyukuri nikmat ini. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Tsumma arsyadahum ila syukri hadhihi an-ni'mati 'azima." Kemudian Allah memberi mereka hidayah, membimbing mereka untuk bersyukur atas semua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Makanya di ayat selanjutnya Allah berkata apa? "Falyabudu rabb hadzal bait."
Allah perintahkan mereka, kamu sudah saya kasih aman, sudah selamatkan dari tentara gajah, saya sudah kasih kamu nikmat, saya sudah kasih kamu keamanan di negeri kamu, nggak ada yang bisa ganggu kamu. Kemudian Allah berkata, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka beribadah, menyembah rabb hadzal bait, Robnya, pemiliknya rumah ini, yaitu Ka'bah. Allah mengajarkan kita untuk apa teman-teman sekalian? Bersyukur. Allah mengajarkan apa teman-teman sekalian? Kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak beribadah. Ya. Allah yang memiliki Ka'bah itu. Makanya dikatakan falyabudu rabb hadzal bait. Ibnu Katsir berkata, artinya hendaknya mereka mentauhidkan Allah dalam peribadahannya. Sebagaimana Allah sudah menjadikan bagi mereka kota yang suci lagi aman dan Ka'bah yang disucikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml, ya, ayat 91. Allah berfirman, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin." Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini yang telah menjadikannya suci atau haram dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintah supaya aku termasuk orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengingatkan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy, bagaimana Allah menganugerahi keamanan, menjadikan kota Makkah sebagai kota yang suci. Dan ini teman-teman sekalian adalah jawaban dan realisasi doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah. Doa beliau yang diijabah oleh Allah setelah ratusan tahun lamanya. Nabi Ibrahim kalau menurut ini Nabi keberapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu urutannya? Nabi Ibrahim itu kalau diurut itu Nabi kelima, ya, Nabi Ibrahim. Ya, sedangkan Nabi Muhammad itu jauh setelah masa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ini doa di surah Al-Baqarah ayat 126. Akhirnya menjadi apa teman-teman? Tanah suci Mekah itu menjadi salah satu negeri yang paling aman di atas muka bumi ini. Ya. Menjadi sangat aman. Ya, antum tidak pernah dengar mungkin beritanya di mana? Tidak akan mungkin diangkat oleh media-media asing. Kenapa? Mau yang dilaporkan apa? Gak ada sama sekali. Karena memang itu adalah negeri yang aman. Bahkan kemarin sebelum adanya varian baru corona katanya, yaitu mereka sudah buka kembali apa? Umroh kan? Nah, menurut laporan bahwa angka corona di sana itu sudah mencapai 0. Kemudian ada berita baru bahwa varian corona masuk, mereka tutup lagi untuk mencegah. Luar biasa. Betul-betul Allah menjaga negeri itu. Baik. Kemudian kata Ibnu Katsir, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka beribadahlah, menyembahlah kepada Rabb pemilik Ka'bah ini. Di sini kata Ibnu Katsir, Allah memerintahkan kepada mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Maksudnya Allah membimbing mereka untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara apa? Dengan cara beribadah hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman-teman sekalian. Allah tidak memerintahkan mereka untuk menjaga akhlaknya. Tidak. Tidak untuk menjaga adabnya, tidak. Tapi Allah memerintahkan mereka untuk apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah yang paling agung di antara kita semua. Ya, kepada kita semua, kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh manusia di permukaan bumi ini, bahwa hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah saja yang menciptakanmu, yang memberimu rezeki,
yang mematikan, yang menghidupkan, yang menjagamu, yang hanya bisa memberi manfaat kepadamu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa mensyukuri nikmat Allah itu adalah hakikatnya adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa syukur itu teman-teman ada 3 rukunnya. Orang bersyukur ada 3 rukunnya. Yang pertama al-i'tiraf. Antum harus mengakui dengan hati bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan perasaan syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku nikmat ini. Yang ketiga, gunakan kenikmatan tersebut dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Antum lagi sehat sekarang? Antum sehat sekarang? Alhamdulillah, gunakanlah kesehatan itu dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 ini merupakan rukun dari rukun-rukun syukur. Kemudian Allah menyebutkan kenikmatan yang lain. Apa itu? Dalam ayat selanjutnya coba dibaca, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah memberikan mereka makanan dari kelaparan dan Allah memberikan mereka keamanan dari rasa takut. At'amahum min ju'. Allah berikan rasa atau Allah memberikan makanan dari rasa kelaparan dan Allah memberikan keamanan dari rasa takut. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, artinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia mereka berupa makanan supaya tidak kelaparan. Dan Allah juga memberikan karunia keamanan kepada mereka. Dan masih banyak lagi kemurahan-kemurahan yang Allah berikan pada orang-orang Quraisy ini. Maka hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Jangan mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Tapi ternyata apa? Mereka buat patung dan berhala-berhala. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ini adalah nikmat yang besar. Ketika Allah memberikan di sebuah negeri itu kecukupan. Berupa makanan. Yang membuat sebuah negeri itu terjaga dari kelaparan. Memberi keamanan bagi sebuah negeri sehingga terjaga dari ketakutan. Ketika kita merasa aman di negeri kita sendiri, ini nikmat yang luar biasa teman-teman sekalian. Ketika kita merasa cukup dengan makanan dan terjaga dari rasa lapar, ini juga nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Makanya Allah menghimpunkan 2 keadaan ini, 2 nikmat ini dalam 1 ayat. Artinya, apalah arti sebuah negeri? Kalau negerinya aman, tapi kelaparan merajalela. Dan apa juga artinya sebuah negeri ya? Kalau negerinya terjaga dari kelaparan tapi tidak aman di mana-mana. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, dia diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, itu seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Masya Allah, luar biasa. Seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Antum pergi kerja, antum ada makanan hari itu, pulang ke rumah merasa aman, itu sudah terkumpul dunia pada antum. 3 perkara yang apabila kita miliki, sesuai dengan hadis yang sudah saya katakan tadi, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Ya, yang pertama tadi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keamanan di dalam negeri. Bayangkan teman-teman, coba kita hidup di Suriah sekarang. Kita hidup di Yaman sekarang. Yang setiap harinya terancam pembunuhan. Insyaallah, tidak ada keamanan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita di Indonesia ini keamanan. Di negara kita ini keamanan. Keadaan negeri kita ini masih aman-aman, alhamdulillah. Negeri kita ini masih diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan.
Maka kewajiban kita adalah selalu mensyukuri nikmat ini. Dengan cara apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik. Jangan malah sampai kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112 113. Coba antum buka surah An-Nahl ayat 112 dan 113. Teman-teman sekalian silakan dibuka Al-Qur'annya. Surah An-Nahl ayat 112 dan 113. Sudah? Baik. Saya bacakan ayatnya ya. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillahi faadhaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segenap tempat. Tapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Makanya Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, pakaian ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum dhalimun. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakan rasul itu. Karena itu mereka dimusnahkan. Ya, diazab. Dan mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Itulah teman-teman sekalian, kenikmatan bisa berubah menjadi azab. Keamanan bisa berubah menjadi ketakutan. Rezeki bisa Allah cabut dari sebuah negeri. Kapan? Di saat negeri itu tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat peringatan-peringatan yang dibawa oleh Nabi SAW tidak lagi diindahkan, dilanggar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan itu. Ya, perbuatannya sendiri. Perhatikan teman-teman, di Indonesia ini terkadang Allah memperlihatkan kekuasaannya. Lihat waktu di Banjarnegara terjadi longsor. Setelah ditelusuri, setelah longsor terjadi, baru diceritakan oleh penduduk desa di situ. Ternyata yang namanya sabung ayam, judi, maksiat itu sudah biasa. Mereka sudah anggap itu seperti sesuatu yang biasa saja. Ternyata malam itu Allah turunkan longsor dan menyapu seluruh rumah kecuali satu pada saat itu. Dan ternyata rumah itu adalah milik seorang guru ngaji yang Allah selamatkan dia. Ya. Allah perlihatkan rumahnya pernah ada viral itu di mana, di medsos, Masya Allah. Ya. Yang lainnya hancur rumahnya kecuali dia. Ya. Apa ini enggak menjadi pelajaran bagi kita teman-teman? Waktu tsunami saja melanda Aceh, ya, itu kecepatan tsunami-nya katanya mencapai sampai 900 km per jam. Ya, yang selamat cuman sebuah masjid. Allahu Akbar. Artinya bagi Allah mudah sekali untuk menghancurkan sebuah negeri, mudah sekali. Tapi siapa yang mengambil pelajaran? Ya, kita lihat di Indonesia, subhanallah, alhamdulillah, kita melihat berbagai macam nikmat, keamanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa lihat? Kesyirikan merajalela, maksiat menyebar di mana-mana. Wanita-wanita berlomba-lomba untuk mempertontonkan auratnya. Tapi bukankah keamanan itu telah mulai Allah cabut dari negeri kita? Bukankah sekarang ini Allah sudah mulai pelan-pelan mencabut rasa keamanan itu dari negeri kita, teman-teman? Lihat bagaimana virus corona yang Allah ciptakan bisa membuat seluruh dunia merasa tidak aman lagi. Coba lihat.
Sekarang setiap orang hidup dalam ketakutan, betul? Hidup dalam was-was. Di mana-mana harus menjaga dirinya. Pakai masker, mencuci tangan. Mau kemana-mana takut ketularan virus corona. Salah sedikit kita akan dihinggapi virus. Ya, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita sebab dari mewabahnya sebuah penyakit dari yang ada di sebuah negeri. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lam tazharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madha." Tidaklah fahisyah. Tidaklah fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Ya, seperti zina atau orang-orang yang menampilkan auratnya tersebar pada suatu kaum. Kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan. Perhatikan di sini, melakukannya dengan terang-terangan. Tidaklah fahisyah, tidaklah perbuatan keji, perbuatan zina, mempertontonkan aurat dan sebagainya dilakukan setelah tersebar di kalangan masyarakat dan dilakukan dengan terang-terangan, sudah tidak ada malu lagi. Ya, dipasang di medsos, disebar kemana-mana, sudah nggak malu lagi. Kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit, ta'un, dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Insyaallah. Sekarang kita lihat bagaimana dengan mudahnya orang melakukan perbuatan zina. Enggak sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan dilakukan. Ya. Akhirnya apa? Dampaknya banyak yang melakukan zina mata. Dampaknya tingkat pemerkosaan yang begitu merajalela. Wanita-wanita dengan beraninya menampakkan auratnya di medsos. Allah musta'an. Ya, tidak heran kalau kita melihat Allah malah mencabut kenikmatan itu semua. Nikmat keamanan dicabut. Orang hidup di tengah corona dengan ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat kesehatan badan. Sekarang banyak yang jatuh sakit akibat virus ini. Ini dicabut juga nikmat kesehatan badan. Ya, orang yang mempunyai penyakit-penyakit bawaan menjadi lebih terancam dengan adanya virus corona ini. Rumah sakit pada penuh. Karena pasien corona semua ada di mana-mana. Pasien-pasien lainnya menjadi terancam tidak bisa dirawat. Dan sebagainya. Allah sudah mulai mencabut kenikmatan kesehatan badan. Yang ketiga, apa tadi? Nikmat makanan di rumah. Apakah Allah sudah mencabut nikmat makanan di rumah ini? Sudah hampir. Coba, virus corona ini sudah berdampak kepada perekonomian secara global. Terkhusus di Indonesia juga. Banyak usaha-usaha pada tutup. Terjadi PHK di mana-mana. Udah nggak ada pemasukannya. Nggak bisa menggaji karyawan. Karyawannya pada pulang. Cari pekerjaan di tempat lain nggak ada lagi. Akhirnya untuk makan sehari pun semakin sulit. Masya Allah. Coba lihat. Ternyata 3 perkara yang dikatakan tadi. Pelan-pelan telah Allah cabut dari kita. Dari negeri kita yang tercinta ini. Tidakkah kita sadari teman-teman sekalian? Makanya setiap dari kita harus selalu berpikir bagaimana caranya melindungi negeri kita ini supaya tidak ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya Allah tidak menimpakan azab itu secara merata di mana-mana. Bagaimana caranya teman-teman? Yang pertama, kita harus selalu menyeru kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan diri kita dari maksiat dan selalu mengingatkan manusia tentang bahaya kemungkaran. Saya ulang, harus selalu menyeru kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari maksiat dan mengingatkan manusia tentang bahaya kemungkaran. Artinya apa? Kita menasihati mereka, cegah mereka, jangan lakukan ini, jangan lakukan, itu salah loh. Jangan kamu kerjakan ini, jangan kamu kerjakan itu. Kalau kita lihat kemungkaran di tengah kita, langsung kita cegah.
Tahu nggak dampaknya ketika kita tidak melakukan ini, teman-teman? Tahu nggak dampaknya kalau kita seandainya mendiamkan apa kemungkaran yang terjadi di hadapan kita? Antum sudah pernah dengar kisahnya Ashabus Sabt? Pernah dengar Ashabus Sabt? Ya, Ashabus Sabt ini adalah sebuah kaum dari bangsa Yahudi juga, yaitu mereka ini bangsa Ailah namanya, ya, bangsa Yahudi juga, ya. Nah, pada kisah Ashabus Sabt ini terdapat pelajaran yang sangat luar biasa besarnya. Pada saat itu, ini saya singkat cerita aja ya. Jadi coba antum buka di surah Al-A'raf, surah 7, ayat 163. Ya, surah 7 ayat 163. Sudah? Baik. Antum baca aja artinya. Saya kisahkan dulu, ya, secara singkat. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 163 ini, bangsa Yahudi tadi, yang orang-orang bangsa Ailah ini, ya, mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah aturan. Aturannya apa? Allah melarang mereka memancing ikan pada hari Sabtu. Allah melarang mereka memancing di hari Sabtu. Ketika dilarang memancing hari Sabtu, Allah uji mereka dengan mendatangkan ikan-ikan yang begitu sangat banyaknya, sampai ikan, pernah antum lihat kalau antum tebar benih di sungai, tebar benih di laut atau apa, itu ikannya pada naik semua ya. Nah, sama seperti itu. Ya. Allah mendatangkan ujian bagi mereka. Ikan-ikan itu sampai terapung-apung di permukaan air dalam jumlah yang sangat banyak, itu malah di hari Sabtu. Di hari lainnya tidak muncul. Insya Allah. Di hari lainnya nggak muncul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad tidak ada ikan. Yang hanya pada hari Sabtu. Akhirnya orang-orang Yahudi ini mereka terkenal ya dengan makarnya. Ya, mereka bikin makar. Makarnya apa? Mereka pasang jala ikan pada hari Jumat. Ya. Hari Sabtunya kan dilarang mancing tuh. Ya. Ikannya masuk ke dalam jala. Ya. Mereka nggak pergi mancing. Mereka biarin aja di situ. Ya. Mereka sudah tahu bahwa ikan itu akan masuk ke dalam jala pada hari Sabtu. Nah, nanti hari Ahadnya mereka baru pergi mengambil ikan-ikan yang sudah masuk ke dalam jala. Coba ini makar ya. Mereka coba menipu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun mengazab mereka sehingga mereka diubah menjadi kera. Jadi ada bangsa Yahudi yang diubah jadi monyet dulu. Tapi teman-teman sekalian, pelajaran yang sesungguhnya bukan hanya dari bagaimana mereka memberi makar, tidak. Di sini Allah ingin menjelaskan bagaimana Allah mengazab mereka karena di antara mereka ketika turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka terbagi 3 kelompok. Berselisih mereka. Ketika Allah melarang mereka memancing di hari Sabtu, mereka berselisih. Ya, ada yang bilang, ayo kita pasang jala, ya, jala pada hari Jumat. Nanti Sabtu kita nggak mancing, hari Ahad nanti kita pergi ambil ikannya. Kemudian ada di antara mereka yang melarang, ya, ada yang mengingkarinya. Yang lainnya malah diam. Ya, 3 kelompok mereka terbagi. Satu yang melakukannya, yang kedua mengingkarinya,
Dan yang ketiga, malah mendiamkannya. Maka terhadap ketiga golongan ini Allah berkata, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadhal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsuqun. Kami selamatkan orang-orang yang melarang perbuatan mungkar tadi. Allah menyelamatkan siapa? Orang yang mengingkari perbuatan yang mau pasang jala pada hari Jumat. Allah selamatkan mereka. Dan kami timpakan kepada orang yang zalim siksaan. Ya, disebabkan mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fasik. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini teman-teman sekalian. Kalau kita tidak mengingkari dan melarang perbuatan zalim, perbuatan fasik, maka azab bisa menimpa kita juga. Perhatikan. Dan telah banyak kita lihat teman-teman, saudara-saudara kita, ketika ada perbuatan fasik, perbuatan keji yang terjadi, banyak di antara mereka malah yang diam atau membiarkan atau tidak menasihati saudaranya, melarang dari perbuatan tersebut. Maka azab pun akan mendatangi mereka. Wal na'udzubillah. Coba antum buka di surah Al-Anfal ayat 25. Surah Al-Anfal ayat 25. Surah 8 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Perhatikan ya. Allah di sini katakan hati-hati dari siksaan yang Allah turunkan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Berarti Allah akan mengazab orang zalim kalau di dalamnya di situ ada orang yang baik, yang tidak zalim bisa saja kena azab juga. Sekarang ini virus corona apa? Dampaknya kemana-mana. Betul tidak? Dampaknya kemana-mana. Ada yang berbuat zalim di sana, berbuat kefasikan. Orang yang menjaga dirinya pun kena. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang pertama adalah kalau kita mau aman negeri kita ini, kita harus selalu menyuruh kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan diri kita dari maksiat dan selalu mengingatkan manusia tentang bahaya kemungkaran. Dan yang kedua, ini yang terakhir, senantiasa mengajak saudara-saudara kita yang melakukan dosa untuk senantiasa bertobat dan senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama ada orang yang beristighfar di dalam sebuah negeri, Allah akan tahan azabnya. Kapan orang berhenti beristighfar, bisa saja azab itu akan menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka masih beristighfar. Baik, kita akhiri kajian kita. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada pertemuan akan datang pada pekan depan dengan surah Al-Fil. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengaruniai kita dengan ilmu yang bermanfaat, menjaga kita di atas ketaatan, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menyembuhkan dan mengangkat penyakit orang-orang yang terkena penyakit yang parah dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya, menjauhkan kita dari azab nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cara mengatur iklan yang tampil di YouTube atau di platform Google. Jika menemukan iklan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, klik tanda berikut pada kolom identitas iklan. Kemudian, klik setelan iklan. Akan tampil halaman personalisasi iklan, atau bisa langsung akses halaman ini dengan masuk ke dalam website @setting.google.com. Pilih jenis iklan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian, klik nonaktifkan. Lakukan hal yang sama pada jenis iklan lainnya yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Insya Allah, ini sebagai ikhtiar kita dalam menonaktifkan iklan-iklan dari Google yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang memang tidak layak dilihat. Barakallahu fikum.